Oke, baik, kita segera mulai pertemuan kita. Silakan siapa yang membuka dengan nyanyi dan doa. Selamat siang bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke proses belajar kita, mari kita bernyanyi dari Ibu Jemaat nomor 109 ayat 1. Hai mari berhimpun. Mari kita nyanyikan bersama. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami doa. Allah Bapa sumber kehidupan kami, kembali kami anak-anak Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai perkuliahan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, sehingga perkuliahan kami ini dapat benar-benar kami dengarkan dan dapat menjadi menambah kepintaran kami semua anak-anak Tuhan yang hadir pada saat ini. Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Sebelum kita memasuki pembahasan kita sore ini, saya sampaikan kepada kita bahwa absen ini harus saya sampaikan ke akademik. Karenanya kita harus tandatangani 3 kali pertemuan hari ini. Harusnya memang kita akan bahas 2 topik minggu depan, tapi saya masukkan itu pada hari ini. Seolah-olah kita membahas 2 topik hari ini supaya kita ada 2 pertemuan sebagai kuliah pengganti dan minggu depan sebagai kuliah terakhir. Dan minggu depan kita akan masuk pada sesi pembahasan terakhir, tapi kita akan membahas 2 materi. Dan di situ kita nanti akan menandatangani absen UAS, sehingga kalian nanti tidak perlu lagi datang ke kampus untuk menandatangani absen UAS, tinggal kirim ke WA group hasil UAS kalian. Itu jadi minggu depan kita tandatangani absensi UAS. Di hari ini kita tandatangani 3, lalu nanti habis ini sore ini saya akan berikan ini ke bidang akademik. Begitu ya, nanti ditandatangani absennya 3. Dan hari ini kita akan membahas topik mengkaji ulang hubungan kemitraan komunis dengan luar negeri yang akan disampaikan oleh kelompok 3. Waktu dan tempat kami berikan. Dipersilakan. Disampaikan kepada kita melalui grup WA kita, di mana di sana telah terlampir kata pengantar, demikian juga berisi. Selanjutnya kita masuk pada bab 1 atau pendahuluan, di mana terbelah masalah yang telah kami buat adalah sebagai berikut. Ekumene merupakan gerakan yang bercita-cita untuk mempersatukan gereja-gereja Kristen di dunia dengan kesatuan gereja sebagai visi utamanya. Gerakan ekumene berharap dapat menciptakan gereja Kristen Esa yang seluruh anggotanya tertuju pada satu arah dan tujuan yang sama, yakni iman dan kepercayaan terhadap Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Gereja-gereja di Indonesia dalam mengupayakan keesaan itu perlu membangun hubungan dengan lembaga-lembaga ekumenis baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Beberapa lembaga ekumene luar negeri yang sudah menjalin hubungan dengan gereja-gereja di Indonesia antara lain seperti LWF,
Ya, kita masuk ke bab kedua, yaitu pembahasan. Kita masuk ke 2.1, pengertian hubungan kemitraan. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, ataupun rekan. Sementara kemitraan artinya adalah hubungan atau jalinan kerjasama dan sebagai mitra. Hafsah menjelaskan pengertian kemitraan adalah suatu strategi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling menguntungkan dan saling membesarkan. Keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra. Sesuai dengan pendapat London Linton, bahwa kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Kemitraan yang berhasil berorientasi pada hubungan kerjasama yang solid, kokoh dan mendalam, berjangka panjang, saling percaya dan dalam kedudukan yang setara. Kerjasama dilakukan oleh orang atau lembaga yang bermitra disertai pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kemitraan dan kebersamaan untuk tumbuh bersama yang keberhasilannya dapat diukur berdasarkan nilai tambah. Secara prinsip kemitraan tetap diarahkan agar berlangsung atas dasar norma-norma yang berlaku, serta adanya kebutuhan dalam keterkaitan usaha yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kita masuk ke 2.2, fungsi hubungan kemitraan gereja dengan lembaga luar negeri. Gereja-gereja sekarang bekerja keras untuk mendekatkan diri yang satu kepada yang lain melalui pendirian lembaga-lembaga bersama dan proyek-proyek kerjasama. Penyatuan gereja merupakan proyek besar yang diperjuangkan oleh gereja-gereja sedunia. Upaya bersama ke arah penyatuan gereja ini disebut gerakan ekumene. Badan-badan ekumenis dunia yang didirikan oleh gereja-gereja Protestan dari latar belakang tradisi yang sama antara lain Lutheran World Federation atau LWF dan World Alliance of Reformed Church atau WARCH. Di samping itu didirikan juga dewan-dewan gereja nasional lintas denominasi dan lintas tradisi di banyak negara serta dewan-dewan gereja sedunia atau DGD atau dalam bahasa Inggris World Council of Church yang berkantor pusat di Jenewa dan beranggotakan hampir semua gereja Protestan arus utama atau mainstream dan gereja-gereja Ortodoks. Gereja Katolik tidak menjadi anggota WCC tetapi merupakan mitra yang penting dari lembaga tersebut, terutama sejak tahun 1962. Di Indonesia, gereja-gereja Protestan mendirikan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI yang juga bekerja sama cukup intensif dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Badan Pimpinan Gereja Katolik di Indonesia. Gereja-gereja Injili dan Pentakosta belum tampak memberi prioritas bagi gerakan ekumene. Namun beberapa gereja Injili dan Pentakosta di Indonesia sudah menjadi anggota PGI. Di samping itu, gereja-gereja Pentakosta di Indonesia juga membentuk badan kerjasama mereka sendiri yang disebut Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia. Demikian pula halnya dengan gereja Injili di Indonesia yang membentuk Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia. Banyak gereja-gereja Indonesia mempunyai hubungan dan kerjasama dengan gereja-gereja dan badan-badan pekabaran Injil di luar negeri. Hubungan dan kerjasama itu sudah berlangsung lama dan banyak membantu perkembangan gereja-gereja di Indonesia. Dalam rangka hubungan dan kerjasama gereja-gereja di Indonesia dengan gereja-gereja dan badan-badan pekabaran Injil di luar negeri, gereja-gereja di Indonesia memperoleh bantuan tenaga, dana dan perlengkapan untuk mengembangkan pemberitaan dan pelayanan gereja. Sebagian besar gereja-gereja di Indonesia merasakan manfaat dan hubungan dari kerjasama dengan gereja-gereja dan badan-badan pekabaran Injil di luar negeri. Di dalam laporan-laporan gereja, Netherlands Herman Kerk disebut sebagai gereja luar negeri yang paling banyak berhubungan dan bekerja sama yang lama dengan gereja-gereja di Indonesia. Hubungan dan kerjasama secara timbal balik antara gereja-gereja di Indonesia dan gereja-gereja di luar negeri sekarang baru mulai diperkembangkan dengan pertukaran tenaga utusan gerejani dari Indonesia. Kita masuk 2.3, manfaat hubungan kemitraan gereja-gereja di Indonesia dengan lembaga luar negeri.
Dewan gereja-gereja di Indonesia banyak menjalin hubungan dan kerjasama dengan badan-badan atau dewan-dewan internasional. Hubungan dan kerjasama tersebut dimaksudkan agar di antara mereka terdapat penghayatan keesaan secara lebih meluas yang bersifat internasional. Pernyataan sedemikian hanya dapat dipahami dengan baik dalam kaitannya dengan hal bahwa keesaan gereja tidak hanya perlu diusahakan di wilayah atau di negara tertentu saja, tetapi juga di dunia. Hubungan dan kerjasama yang dilakukan beberapa gereja anggota DGI di atas dengan badan-badan atau dewan-dewan internasional dilaksanakan di dalam wadah ekumenis, baik yang bersifat konfesional maupun yang bersifat non-konfesional. Pergerakan ekumene di Indonesia jelas diilhami dan didorong oleh pergerakan ekumene internasional, secara khusus oleh gerakan ekumene sedunia yang disebut Dewan Gereja-Gereja Sedunia atau DGD atau dalam bahasa Inggris WCC, yang dibentuk tahun 1948 di Amsterdam. Salah satu gereja pendiri DGD dari Indonesia adalah HKBP. Tujuan utama dari persekutuan gereja-gereja dalam DGD adalah saling memanggil mengusahakan keesaan yang kelihatan atau visible unity dalam satu iman dan dalam satu persekutuan. Perjamuan kudus yang dinyatakan dalam kebaktian dan hidup bersama dalam Kristus melalui kesaksian dan pelayanan kepada dunia ini dan menampakkan keesaan itu agar dunia percaya. Sebelum sidang raya pembentukan DGD tersebut telah ada beberapa pimpinan orang Indonesia yang telah mengikuti beberapa konferensi pemuda atau mahasiswa Kristen internasional dan konferensi internasional pekabaran Injil di luar negeri. Bersama dengan para utusan gereja-gereja pendiri DGD dari Indonesia, mereka ikut mendorong gereja-gereja di Indonesia untuk membentuk Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI pada bulan Mei 1950 di Jakarta. Pembentukan DGI ini juga didorong kesadaran para pemimpin gereja waktu itu yang menginginkan gereja-gereja lebih mandiri dan lebih saling mengenal, sehingga lebih dekat satu sama lain dalam mengemban tugas di Indonesia. Agaknya kesadaran kesatuan bangsa melalui kegembiraan bangsa yang baru saja menikmati pengakuan oleh dunia atas kemerdekaan Indonesia, ikut membantu para pemimpin gereja pada saat pembentukan. 2.4 dilanjutkan oleh Tasya. 2.4 lembaga-lembaga ekumene luar negeri. Yang pertama yaitu LWF atau Lutheran World Federation. Federasi Lutheran se-Indonesia dikenal juga dengan nama Lutheran World Federation adalah sebuah persekutuan yang terdiri dari gereja-gereja Kristen yang berkembang dari tradisi Lutheran. Lembaga ini didirikan pada tahun 1947 di Lund, Swedia dan kini mempunyai sekitar 140 gereja anggota yang tersebar di 78 negara di seluruh dunia dan mewakili hampir 66 juta orang Kristen dari 69,5 juta Lutheran sedunia. LWF mengakui kitab suci yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai satu-satunya sumber bagi doktrin kehidupan dan pelayanannya. Gereja-gereja anggota LWF mengakui Allah Tritunggal, sepakat dalam pemberitaan firman Allah dan dipersatukan dalam persekutuan mimbar dan altar. LWF mengakui adanya satu gereja yang kudus, am dan rasuli, dan berusaha untuk mengusahakan kesatuan orang Kristen di luar negeri, di seluruh dunia. Lembaga ini bertindak atas nama gereja-gereja anggotanya dalam bidang-bidang yang menjadi perhatian bersama, seperti misalnya komunikasi, hubungan ekumenis antar iman, hak-hak asasi manusia, bantuan kemanusiaan, teologi, dan berbagai aspek dari misi dan pembangunan. Di Indonesia, organisasi gereja yang mengakui penganut paham atau termasuk aliran Lutheran serta menjadi anggota LWF yaitu yang pertama HKBP, yang kedua GKPS, yang ketiga GPKB, yang keempat GKPI, yang kelima HKI, yang keenam GKLI, yang ketujuh GKPA, dan yang terakhir GKPM. Kedelapan gereja ini secara langsung atau tidak adalah buah pekerjaan Rheinische Mission Gesellschaft atau RMG, lembaga perkabaran Injil dari kawasan Rheinland, Jerman, yang berasal dari lingkungan gereja yang menganut aliran Union atau campuran Lutheran dan Calvinis. Lembaga ini bekerja di daerah Sumatera Utara sejak 1861, termasuk di Pulau Nias dan sekitarnya. Yang kedua, kita masuk ke WCC atau World Council of Church. Dewan Gereja-Gereja Indonesia atau World Council of Church secara resmi dibentuk pada 23 Agustus 1948.
yang menjadi anggota WCC berjumlah 147 gereja dari 44 negara. Ditegaskan bahwasannya WCC tidak boleh menjadi lembaga yang mengambil alih tugas dan wewenang gereja anggota. Selain itu ditekankan pula bahwa Dewan Gereja-Gereja sedunia adalah persekutuan yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat. Inilah pengakuan dasar yang dibuat dan disetujui oleh semua gereja anggota. DGD adalah wadah di mana gereja-gereja dapat berkumpul dalam satu persekutuan rohani untuk berunding dan mencari jalan menuju kesatuan gereja yang sempurna. Pada waktu pertemuan di Toronto tahun 1950, ditegaskan pula bahwasannya DGD tidak bertolak dari aksiologi tertentu dan hanya melihat titik kesatuan di dalam Kristus. Tugas mewujudkan gereja Kristus yang esa adalah tugas gereja-gereja sendiri, sedangkan DGD hanya mau menolong gereja-gereja dalam tugas ini. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh gereja-gereja anggota DGD. Yang pertama, berupaya menyatakan keesaan gereja dalam satu iman dan satu persekutuan ekaristi. Yang kedua, meningkatkan kesaksian bersama mereka dalam karya untuk misi dan penginjilan. Yang ketiga, melibatkan diri dalam pelayanan Kristen melalui pelayanan demi kebutuhan manusia, meruntuhkan tembok-tembok penghalang antar manusia, mengusahakan keadilan dan perdamaian, serta menjunjung keutuhan ciptaan. Yang terakhir yaitu mengupayakan pembaruan dalam keesaan, ibadah, misi, dan pelayanan. DGD menegaskan bahwasannya keesaan gereja adalah kehendak dan anugerah Allah, dan DGD bekerja menuju keesaan yang kelihatan dari gereja-gereja yang berbeda. Dalam konstitusi DGD, tujuan keesaan yang dilihat dirumuskan dalam satu iman dan dalam satu persekutuan ekaristi yang diungkapkan dalam peribadatan dan kehidupan bersama dalam Kristus melalui kesaksian dan pelayanan kepada dunia dan meningkat ke arah keesaan itu supaya demi dunia percaya. Kita lanjutkan oleh Trika. Kita masuk ke dalam Christian Conference of Asia. Pada tahun 1973, nama IACC diubah menjadi Christian Conference of Asia atau CCA, dan tahun berikutnya dibuka kantor CCA di Singapura. Ada panitia-panitia untuk Interchurch Aid, perkara-perkara internasional untuk regional Asia, gereja dan masyarakat, urban and rural mission, kerjasama dan pertukaran tenaga di bidang pekabaran Injil, kaum awam, literatur dan komunikasi massa. Penting juga untuk disebut Asia Christian Serve yang menyalurkan bantuan ke Vietnam, Laos, dan Kampuchea. Pada tahun 80-an, hubungan gereja-gereja Indonesia dengan CCA mengalami ketegangan sehingga tenaga dari Indonesia di kantor CCA yang menyelesaikan masa kerja mereka tidak diganti dan keterlibatan dalam kegiatan CCA dibekukan. Yang menyebabkan ketegangan adalah perbedaan pendapat bagaimana gereja-gereja harus melibatkan diri di perjuangan politik. Ada gereja-gereja yang sangat aktif, umpamanya di Korea Selatan dan di Filipina, sedangkan gereja-gereja di Indonesia dikecam oleh gereja-gereja lain karena dianggap terlalu bersikap ikut-ikutan terhadap pemerintah. Salah satu insiden terjadi pada konvensi pemuda CCA di India, lain karena dianggap di India tahun 1984 berhubungan dengan Bukaro Timur. Sekarang hubungan menjadi lebih baik, sebagaimana tampak dari kenyataan bahwa Asia Mission Conference yang diselenggarakan CCA pada tahun 1989 dengan tema The Mission of God in the Context of Suffering and Struggling People of Asia, atau misi Allah dalam konteks penderitaan dan perjuangan bangsa-bangsa Asia yang diadakan di Indonesia. Perhatian gereja-gereja di Indonesia terhadap dewan gereja-gereja Asia cukup besar. Separuh dari gereja-gereja anggota DGI, yakni ada 22 gereja yang menjadi anggota badan ekumenis ini. Namun demikian, partisipasi gereja-gereja Indonesia dalam DGA itu belum banyak memperlihatkan kreativitas yang intensif. Gereja-gereja Indonesia lebih banyak duduk daripada bergerak dan lebih banyak mendengar daripada berbicara dalam sidang-sidang DGA, dan lebih banyak menerima perkunjungan beasiswa untuk studi lanjutan dan sebagainya. CCA yang dilahirkan pada tahun 1957 di Parapat, Sumatera Utara, menempatkan dirinya sebagai gerakan ekumene di tingkat regional Asia dalam upaya mempersatukan gereja-gereja di Asia dalam satu gerakan ekumene internasional yang tidak meninggalkan akar di mana ia dilahirkan, yaitu di bumi Indonesia.
Secara khusus, dari 80 anggota PGI saat ini, 30 gereja diantaranya adalah anggota CCA. Oleh sebab itu, Indonesia menempati jumlah keanggotaan terbesar di CCA saat ini dari 106 gereja anggota CCA, namun hanya 7 di antara 30 gereja itu yang setia membayar iurannya. Mudah-mudahan dengan sebutan ini, gereja-gereja anggota CCA yang ada di Indonesia tergugah hatinya untuk menyetor kewajibannya, berapapun jumlahnya, sehingga perasaan kami sebagai orang Indonesia yang duduk di CCA, apabila laporan keuangan CCA disampaikan, kami tidak ketakutan mendengarkan karena jumlah terbesar yang menunggak iurannya adalah gereja-gereja yang berasal dari Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rumenta. Yang titik 5, dampak hubungan kemitraan gereja dengan lembaga luar negeri. Yang pertama, dampak LWF. Usaha LWF mengupayakan keikutsertaan gereja adalah sejak tahun 2015. LWF mendampingi gereja, organisasi, dan komunitas Kristen di Aceh Singkil, di mana mereka menghadapi masa sulit dalam menuntut hak beragama dan mendirikan gereja. Gereja mereka dibakar selama konflik agama pada tahun 2015. Tahun 2019, LWF menginisiasikan gerakan dialog lintas agama bekerjasama dengan kelompok agama lain agar secara aktif mendukung dan mendorong komunitas kepercayaan atau kepercayaan lokal untuk berpartisipasi dalam gerakan toleransi dan pluralisme di Indonesia. Pada tahun 2022, LWF mengadakan gerakan lintas agama untuk mendorong seluruh masyarakat Indonesia untuk menolak semua tindakan dan kegiatan terorisme di Indonesia. LWF juga terlibat aktif dalam gerakan advokasi hukum dan kebijakan di tingkat nasional. Yang kedua, dampak WCC. WCC sangat banyak memberi perhatian terhadap masalah-masalah kemanusiaan, tidak hanya menyangkut bidang rohani, tetapi juga jasmani, termasuk masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, budaya. Sebagian dari gereja atau kalangan Kristen Protestan, yaitu kalangan Injili atau evangelikal, tidak setuju atas hal itu, lalu membentuk wadahnya sendiri, sehingga timbul polarisasi ekumenikal. Di dalam perjalanan dan perkembangan WCC, tentu banyak hal yang menyangkut hal-hal internal gereja yang dibahas, misalnya masalah eklesiologi atau hakikat dan makna kesatuan gereja, kitab suci, pengakuan iman, peribadahan, spiritualitas, peranan wanita, pekabaran Injil, pendidikan teologi, pembinaan warga gereja, dan sebagainya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah isu-isu sosial, ekonomi, politik, dan hubungan dengan umat beragama lain. Yang ketiga, dampak CCA akan dilanjutkan saudara Seru. Dampak CCA, hubungan dan kerjasama gereja-gereja di Indonesia dengan badan-badan ekumenis konvensional World Alliance of Reformed Church, Reformed Ecumenical Church, Lutheran World Federation, dan lain-lain, didasarkan pada pertimbangan menggabungkan diri dengan gereja-gereja seasas atau sekonvensi di dalam dan di luar negeri. Sesuai dengan aliran teologis, gerejani yang dikembangkannya dari permulaannya, hubungan dan kerjasama gereja-gereja di Indonesia dengan badan-badan ekumenis konvensional itu umumnya hanya terwujud dalam kehadiran pada sidang-sidang yang diselenggarakannya, pertukaran informasi gerejani dan kunjungan satu sama lain, serta penggunaan bahan-bahan studi bersama. Hubungan dan kerjasama gereja-gereja di Indonesia dengan badan-badan ekumenis konvensional dapat diperkembangkan. Andai kata kesadaran hubungan ekumenis di tingkat jemaat dari gereja-gereja di Indonesia dihayati secara merata. Untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama gereja-gereja di Indonesia dengan badan-badan konvensional itu perlu dipercepat hubungan dan kerjasama antara gereja-gereja di Indonesia yang menjadi anggota-anggota badan ekumenis konvensional tersebut di tingkat sinodal dan mengadakan kerjasama secara kelompok dengan badan-badan ekumenis konvensional itu. CCA menyatakan bahwa ia ingin menyumbangkan pemikiran tentang struktur organisasi PGI, baik dari tingkat nasional sampai ke wilayah di mana gereja-gereja merupakan bagian integral. Struktur hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi. Itu sebabnya naif kalau struktur ditetapkan lebih dulu sebelum DKG. Yang ingin kita capai jelas di tangan kita. Kalau itu sudah dicapai, maka struktur inilah yang
menunjang pekerjaan kita ke dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kita masuk ke kesimpulan. Sesuai dengan tujuan gerakan ekumenis, di mana kesatuan gereja sebagai visi utamanya. Gerakan ekumene berharap dapat menciptakan gereja Kristen yang besar. Dalam upaya maka gereja menjalani hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga di dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun kerjasama yang telah terjalin bersama lembaga luar negeri memberikan dukungan kepada gereja-gereja di Indonesia dalam rangka mewujudkan keesaan gereja. Dan telah terlihat dari adanya hubungan yang terjalin dengan lembaga LWF, PCC dan CCA. Adapun dampak masing-masing lembaga yang turut memberikan perhatian terhadap setiap institusi di dalamnya, berhubungan dengan berbagai pergumulan gereja dan juga warga jemaatnya. Lembaga ekumenis luar negeri juga memberikan banyak manfaat bagi gereja-gereja di Indonesia, baik dalam bidang pendidikan maupun bidang sosial dan kebudayaan. Adapun saran yang dapat kami berikan sebagai berikut. Yang pertama, melalui dampak yang boleh terjadi diberikan oleh lembaga-lembaga luar negeri yang sangat memberi perhatian dan juga berupa bantuan kepada setiap anggota yang bergabung, maka sebaiknya gereja-gereja yang masih belum menjalin hubungan kementerian dengan lembaga luar negeri hendak menjalin hubungan kerjasama. Yang kedua, gereja di Indonesia harus selalu banyak belajar bagaimana wujud keesaan itu dengan lembaga-lembaga ekumene luar negeri agar keesaan itu semakin luas dan nyata. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menyajikan hasil kerja mereka di kelompok. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Sekarang kita akan masuk pada memberikan respon kepada kelompok ini supaya kelompok ini bisa menyempurnakan materi sajian ini. Nanti sampaikanlah dengan sumber ya, data sumber dari mana kalian ambil masukan itu. Misalnya nanti kami memberi masukan ke poin ini, sumbernya ini, bahasannya ini, menambahkan bahasan ini, sumbernya dari sini. Nah, dikirim nanti materinya, sumbernya ke kelompok. Kita usah memberikan penjelasan, tapi berikanlah masukan berdasarkan data. Kalau tidak ada datanya, tak usah ngomongnya. Oke, kita mulai dari Saudara JS Raja, Perdana Sipayung. Silakan. Apakah ada JS Raja di sini? Mana? Silakan. Kalau tidak ada, lebih baik tidak ada. Habis waktu nanti. Menunggu kau berbicara, habis waktu. Ya itu tidak ada, selesai kan. Dan ingat, tidak ada berarti nilainya kurang. Karena tidak ada masukannya. Rai Aldi Ebenezer. Silakan. Hah? Ya jelas jangan ngomong. Saya tidak dengar. Saya tidak bisa mendengar bahasa roh. Hanya bahasa manusia yang bisa saya dengar ya. Relita. Oh ya. Benaya. Berema. Elgrie. Eltrika. Fahri. Febrina. Kalau pas pulang aja lah kita ya. Kalau 3 lagi nanti masih pas, saya tutup aja sampai di sini ya. Tampaknya kita tidak serius di kelas ini. Hosianna. Mana Hosianna? Ada? Silakan.
dasar perlunya hubungan Kementerian Gereja dengan lembaga-lembaga ekumenik di luar negeri. Ungkapan keuniversalan gereja yang pertama betul-betul cara dan Sumbernya dari mana? Sumbernya. Sumbernya itu di Pustakaan Sidang Raya ke 12 PGI Jaya Pula tanggal 21 sampai 23 Oktober 1945 di 5 dokumen keesaan gereja di Indonesia atau Jakarta yang terdapat di BPK Mulia di halaman 39. Oke, apa tadi masukannya? Untuk cara-cara dan isi dan hubungan ekumenik dengan gereja-gereja dan lembaga-lembaga Kristen di luar negeri baik secara bilateral atau dua pihak maupun secara multilateral atau banyak pihak direncanakan ditetapkan dan dilaksanakan bersama-sama dalam jiwa kemudian Oke, saling cukup. melayani. Cukup. Jun Alfi. Hah? Oke. Lastri. Baik, terima kasih. Di sini ada beberapa tambahan dari saya untuk kelompok. Saya mengambil dari jurnal Missio Ecclesia dari tulisan Leonardo Adler Tapea dengan judul Membangun Kemitraan Gereja dalam Pelayanan Masa Kini. Yang pertama yang boleh saya berikan masukan mengenai apa yang menjadi kajian hubungan kemitraan itu, hubungan dan kemitraan itu apa saja, seperti misalnya boleh ditambahkan kemitraan dalam lintas budaya, bagaimana konteksnya dalam dunia modern ini. Lalu yang kedua, bagaimana pelaksanaan kemitraan itu. Lalu yang ketiga, dalam menghadapi beberapa masalah-masalah atau tantangan yang timbul, apa yang menjadi menjadi bentuk-bentuk daripada sajian yang akan diberikan oleh penyaji. Bagaimana pelaksanaan kemitraan itu dalam menghadapi masalah-masalah atau tantangan yang timbul. Lalu yang selanjutnya, bagaimana fondasi kerjasama antara lembaga-lembaga kemitraan itu sendiri. Oke, Benina. Silakan. Ada? Kalau saya sedikit mau bertanya Pak. Jangan bertanya, masukkan. Nanti bertanya. Masukkan. Ya ada. Nadia. Ini kan Nadia kan? Nadia Prisma Vidya. Pas. Renenta. Oh, ini penyaji. Ricky. Pas hari Jumat ya. Santri. Bisa dijual dengan keputusan sidang hubungan Kementerian Gereja dengan lembaga-lembaga ekumenik di luar negeri dengan buku dengan judul Persekutuan Gereja Indonesia 5 dokumen keesaan gereja keputusan sidang raya yang ke-12 PGI Jayapura mulai dari tanggal 21 sampai 30 Oktober 1944 dengan Jakarta BPK Mulia 23 nomor 38 sampai 39. Oke, tadi sudah disampaikan ya. Shirley. Oh, penyaji. Tasya, penyaji. One Tree belum datang. Oh, ya. Silakan. Ada? Tidak ada. Tambora. Silakan. Baiklah, saya mendapat tambahan dari jurnal STT Setia yang menjadi tambahannya adalah fondasi kerjasama kemitraan. Di sini adapun prinsip kemitraan ini mencakup satu, yang pertama itu adalah adapun prinsip kemitraan mencakup satu, saling membutuhkan, yang kedua saling mendukung dan menguatkan, yang ketiga saling menguntungkan dasar kemitraan. Itu juga ada tiga, yang pertama adanya kebutuhan yang dirasakan oleh pihak yang akan memiliki dasar kemitraan tersebut. Yang kedua, adanya persoalan internal dan eksternal. Yang ketiga, bahwa semua kegiatan yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang nyata dan bersifat mutual benefic bagi pihak-pihak yang bermitra. Terima kasih, Pak. Ya, nanti dikirimkan sumbernya. Ezekiel.
Saya juga Pak ada sedikit tambahan mengenai dari jurnal sama Pak PKN Setia Dharma mengenai implementasinya Pak. Jadi di sini dikatakan bahwa ada keuntungan dari kerjasama atau implementasi dari kemitraan adalah pertama, pendampingan lembaga Kristen dengan potensi yang diperkirakan ialah ekonomi di mana gereja itu berada. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia yang meliputi sarana dan prasarana dan lain-lain. Oke. Silakan kelompok merespon, menyetujui atau tidak, atau sudah dibahas dan sebagainya. Silakan. Ya, jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan masukan terhadap judul sajian kami. Mungkin nanti bentuk-bentuk hubungan literal dan multilateral yang dimaksudkan oleh saudara Osiana di dalam LDKG boleh kami tambahkan di dalam kajian kami. Dan juga tadi Lastri memberikan masukan agar dimasukkan apa saja kajian hubungan kemitraan termasuk di dalam bidang budaya, masalah-masalah kemitraan, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut dan juga fondasi kemitraan. Mungkin itu juga nanti akan kami masukkan di dalam perbaikan sajian kami. Mungkin ada teman-teman yang lain. Ini juga hanya kepada kedua teman kami memberikan tambahan kepada kami, yaitu tadi saudari Andora dari jurnal mengenai fondasi kerjasama kemitraan beserta prinsip-prinsipnya, dan juga kepada saudara Yeskiel dalam jurnal PKN Setia Dharma mengenai implementasi dari lingkungan kemitraan tersebut. Kami harapkan kepada teman-teman kami yang telah memberikan masukan ataupun tambahan kepada kami agar mengirimkan sumber data kepada kami agar kami boleh nanti menambahkannya dalam perbaikan kami. Terima kasih. Ada lagi yang mau nambah? Tidak ada. Oke, sekarang kita masuk pada pertanyaan. Jadi pertanyaan itu hendak menegaskan kelompok supaya nanti semakin mendalami materi ini, sehingga materi ini semakin bagus ya, sempurna. Kita harus ingat bahwa ini kita sama-sama belajar. Jadi mereka ini hanyalah pemantik untuk diskusi kita. Ini kita harus menganggap kita ini sekarang adalah pimpinan-pimpinan gereja yang sedang rapat dan mengevaluasi hubungan mitra kita ke luar negeri. Anggaplah dirimu sekarang pengurus gereja masing-masing dan ketua sinode masing-masing, hendak mengevaluasi hubungan kerjasama kalian. Cocok enggak hubungan kerjasama ini? Apa tidak? Jadi kalau kalian tidak ngomong, berarti kalian pengurus yang gagal itu. Tidak punya kemauan untuk mengevaluasi hubungan kemitraan luar negeri ya. Jadi nanti tulisan ini kalian bisa sampaikan atau kirimkan nanti ke majalah gereja kalian, supaya pimpinan gereja kalian membaca, wow, ini ada masukan pemikiran yang segar dari mahasiswa STP tingkat 4 gitu kan. Senang mereka nanti membaca tulisan ini, atau masukkan ke akademi edu atau ke jurnal-jurnal, supaya banyak orang tahu tentang pemikiran kalian. Oke ya, kita mulai dari JS Raja Perdana Sipayu. Silakan. Hah? Wah, nanti kau euforus. Gak ada isinya. Anggaplah kalian sekarang euforus yang sedang bicara. Berikan pemikiranmu yang terbaik. Kalau kalian berpikir nggak ada kalian, ya nanti sampai kapan pun nggak ada kalian. Ya, sejak sekarang pikirkanlah Anda itu berkualitas supaya bisa jadi pemimpin gereja nanti. Raih. Ini lagi. Mana si Rai? Gimana? Pas lagi. Pas hari Jumat ya. Oke, lanjut lagi. Benanya? Tidak ada. Berema? Tidak ada juga. Jangan sedikit banyak aja, bukan apa-apa. Jadi di sini saya bertanya
kemitraan ini apakah bisa dengan lembaga-lembaga yang lain juga? Oke, Dewi, Veronica, silakan. Terima kasih untuk kelompok. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok yang membahas tentang mengkaji ulang hubungan kemitraan gereja. Jika kelompok tadi membahas tentang hubungan kemitraan gereja, yang menjadi pertanyaan saya, apa dasar hubungan kemitraan tersebut dengan lembaga-lembaga ekumenik luar negeri? Lalu apa wujud nyatanya? Bisa kita lihat. Terima kasih. Oke, Elbrie. Tidak ada. Eltrika. Oh, Eltrika. Pengaji ya. Fahri. Terima kasih atas kesempatannya bagi Bapak dosen. Jadi pertanyaan saya yaitu apa bentuk partisipasi dan perhatian Gereja Indonesia kepada lembaga-lembaga ekumene di luar negeri? Apa perhatian Gereja Indonesia kepada lembaga ekumene di luar negeri? Oke, Febrina. Baik, di sini saya ada pertanyaan, apa dampak dari hubungan kemitraan yang bisa kita lihat pada masa sekarang ini, yaitu hubungan kemitraan gereja dengan lembaga-lembaga ekumenik dalam luar negeri. Terima kasih. Oke, kemudian Versom. Ya, terima kasih kepada Bapak dosen. Pertama saya ingin mengkritiki tentang penulisan di sini. Tak usah, penulisan tak usah. Saya memberi kesempatan bagimu bertanya. Baiklah, saya ingin bertanya di dampak umat kemitraan gereja dengan lembaga luar negeri. Nah, di sini ada 3 dampak. Pertama dampak LWF, BCC dan CCA. Nah, di sini pertanyaan saya, apakah dampaknya itu secara positif atau negatif? Nah, dan apakah dampaknya tersebut membuat hubungan itu semakin maju atau semakin berkurang atau semakin lambat pergerakannya? Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, Gabriel. Oke, terima kasih atas kesempatan dari Bapak dosen. Karena kita membahas tentang mengkaji ulang, jadi ingin saya tanyakan adalah apa persyaratan yang harus disepakati gereja-gereja dalam hal lembaga ekumenik sendiri. Dan yang kedua juga dalam hal kisah gereja itu, bagaimanakah hadirnya lembaga ekumenik luar negeri dalam hal konteks masa kini? Apakah hanya dalam hal bantuan dalam dana atau bantuan apa saja? Jadi di mana letak kebiasaan atau lembaga kebiasaan gereja dalam hal luar negeri sendiri? Kira-kira itu demikian. Terima kasih. Oke, Jessica. Terima kasih kepada Pak dosen yang duduknya hadir hari ini yang membahas mengenai mengkaji ulang hubungan kemitraan gereja dengan lembaga-lembaga di luar negeri. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, mengapa kita perlu meninjau hubungan dari kemitraan ini dengan hubungan kemitraan gereja lokal dengan gereja-gereja di luar negeri? Lalu apakah melalui hubungan kemitraan gereja dengan luar negeri dapat membuat gereja-gereja sekarang menjadi mandiri, atau apa dampak yang boleh diberikan melalui kemitraan tersebut? Terima kasih, Pak. Joseph. Apakah hubungan kita gereja lokal bekerja sama dengan gereja-gereja atau lembaga-lembaga luar negeri, dan manfaat atau dampak positif apa yang dapat kita ambil atau yang dapat kita terapkan di dalam gereja kita dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga luar negeri? Terima kasih. Selesai ngomongnya, biar kita lanjut. Kalau belum, teruskan aja dulu, biar kami dengar. Kita harus saling menghargai.
Kalau tidak saling menghargai, ngapain kita kuliah di sini? Saya beri kesempatan bagi kalian ngomong, satu persatu saya panggil. Di situlah mulut kalian buka. Kalau tidak saya suruh jangan buka mulutnya, supaya kita konsentrasi. Saya kasih ngomong nggak ngomong, tapi tidak saya kasih ngomong di sini. Oke, silakan kelompok menjawab. Ya, jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya kepada kami. Jadi pertama sekali saya akan menanggapi pertanyaan dari Saudari Dewi Veronica yang menanyakan apa dasar hubungan kemitraan. Jadi dasar hubungan kemitraan gereja-gereja di Indonesia dengan lembaga ekumene di luar negeri adalah agar membuat keesaan itu lebih nyata dan lebih luas lagi. Jadi itu sebenarnya dasar hubungan kemitraan lembaga-lembaga ataupun gereja-gereja di Indonesia dengan lembaga di luar negeri, agar keesaan itu semakin nyata dan semakin luas, tidak hanya mencakup di wilayah atau di negara itu sendiri, tetapi mereka mengadakan kemitraan itu agar apa? Agar saling menguntungkan dan juga adanya hubungan keesaan yang lebih luas. Dan pertanyaan Dewi yang kedua tadi, bagaimana wujud nyata hubungan kemitraan itu? Jadi seperti yang sudah kami tuliskan juga di paper sajian kami ini, di dampak tadi ada kami buat di situ. Kalau kita baca kembali lagi di dampak LWF, di situ nampak bagaimana wujud nyata kemitraan gereja dengan lembaga luar negeri. Di situ juga dikatakan pada tahun 2020 LWF mengadakan gerakan lintas agama untuk mendorong seluruh masyarakat Indonesia menolak semua tindakan dan kegiatan terorisme di Indonesia. LWF juga terlibat aktif dalam gerakan advokasi hukum dan kebijakan di tingkat nasional. Bekerja sama dengan anggota gereja dalam menuntut pemerintah Indonesia mencabut peraturan yang memberatkan masyarakat dalam mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah. Jadi itulah termasuk wujud nyata dari hubungan kemitraan gereja-gereja di Indonesia dengan lembaga ekumene luar negeri. Jadi ada masalah-masalah yang dihadapi oleh gereja-gereja di Indonesia. Kalau mereka memang mau bermitra dengan lembaga-lembaga ekumene di luar negeri, maka masalah-masalah yang mereka hadapi itu bisa sedikit meringankan ataupun bisa sedikit diselesaikan oleh lembaga kemitraan yang mereka jalin hubungan. Mungkin itu pertanyaan untuk tanggapan dari pertanyaan Dewi.
berpuas. Demikian jawaban saya untuk saudara Rey. Baiklah, terima kasih. Di sini saya juga akan coba menjawab pertanyaan dari saudari Jessica, yang dimana mengapa perlu ditinjau hubungan gereja lokal dan gereja luar negeri, dan apakah membuat gereja itu semakin mandiri. Nah, di sini juga sebenarnya sudah ada kami lampirkan apa yang menjadi keuntungan hubungan gereja lokal dan gereja luar negeri, yang mana dikatakan di sini adalah dengan adanya membantu perkembangan gereja-gereja di Indonesia itu dalam mencakup seperti bantuan tenaga, dana, dan juga perlengkapan dan untuk mengembangkan pemberitaan dan pelayanan gereja. Nah, di sini juga dikatakan adalah gereja-gereja Indonesia ini sangat merasakan manfaat dari hubungan dan kerjasama yang dilakukan dengan gereja-gereja dan badan-badan yang ada di luar negeri. Dan juga dikatakan ketika gereja Indonesia ataupun gereja lokal dengan gereja luar negeri itu bekerja sama, mereka itu memiliki hubungan dan kerjasama secara timbal balik. Jadi bisa dikatakan saling menguntungkan, dan juga inilah yang menjadikan pertukaran tenaga utusan terjadi di Indonesia. Begitu, terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Jose. Yang pertanyaannya itu, apa sebenarnya keuntungan kerjasama gereja lokal dengan lembaga luar negeri? Dalam sajian juga telah dikatakan bahwasannya banyak gereja Indonesia mempunyai hubungan dan kerjasama dengan gereja luar negeri dengan tujuan yaitu untuk membantu perkembangan gereja-gereja yang ada di Indonesia. Lalu kerjasama di gereja Indonesia dengan gereja luar negeri itu memperoleh yaitu dalam bentuk segi bantuan dana ataupun tenaga untuk membesarkan ataupun memperkembangkan gereja yang ada di Indonesia. Terima kasih. Ya, jadi saya akan menjawab juga pertanyaan dari saudara Pak Ginting yang menanyakan apa bentuk partisipasi dan perhatian gereja-gereja di Indonesia kepada lembaga di luar negeri. Jadi seperti yang kita sudah jelaskan tadi, bahwa dari gereja-gereja Indonesia sendiri ada yang sebenarnya iuran-iuran yang harus dibayarkan kepada lembaga-lembaga ekumeni luar negeri. Misalnya saja tadi harus membayar iuran kepada CCE, tetapi pergumulan kita banyak dari gereja-gereja di Indonesia yang tidak membayarkan iuran tersebut. Jadi itu yang sebenarnya bentuk partisipasi dari gereja-gereja di Indonesia kepada lembaga ekumeni yang ada di luar negeri. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi, boleh ditambahi oleh teman-teman. Oke, cukup. Baik, kita lanjutkan dengan saudara Jum'ah Alfi. Saya adalah, apakah untuk menjalin hubungan kerja atau mitra dengan lembaga-lembaga luar negeri, khususnya untuk gereja-gereja di Indonesia, apakah gereja ini harus dinaungi oleh PGI atau lembaga gereja yang lain, atau boleh sendiri-sendiri, sangat sendiri gereja yang bermitra dengan lembaga-lembaga gereja? Terima kasih. Oke, Lemina. Silakan. Ya, saya sedikit saya mau bertanya di dalam latar belakang saudara penyaji, bahwasanya dikatakan bahwasanya ada beberapa gereja yang katanya masih ada gereja-gereja yang belum mau menjalin hubungan ekumenis dengan lembaga-lembaga ekumenis tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, gereja-gereja apa saja itu? Dan apa yang menjadi alasan gereja-gereja tersebut tidak ingin bergabung dalam kemitraan tersebut? Terima kasih. Oke, Maria masuk kelompok ya? Oke, silakan Maria. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen. Di sini saya bertanya melalui dari sajian penyaji di dampak LWF. Di sini dikatakan bahwa usaha LWF mengupayakan keesaan gereja. Nah, melihat dari latar belakang terbakarnya Aceh Singkil, gereja HKI Aceh Singkil begitu. Jadi bagaimana peran lembaga-lembaga luar negeri melihat kondisi dan situasi gereja Aceh Singkil, yang dimana gereja Aceh Singkil berdiri tetapi tidak boleh secara fisik
sampai saat ini. Terakhir saya melihat ketika CP2 di bulan Agustus begitu. Padahal nyatanya secara materi yang kita pelajari sekarang di dampak WCC juga sudah dikatakan bahwa mereka menjalin hubungan dengan umat beragama lain. Kita tahu bahwa di Aceh Singkil lebih banyak umat beragama Islam daripada Kristen. Lalu bagaimana lembaga-lembaga ekumenis luar negeri menanggapi gereja-gereja yang terjadi seperti di Aceh Singkil itu begitu? Apakah ada dampak ekonomi ekumenis luar negeri terhadap ekumenis yang berada di Indonesia? Terima kasih. Oke, Nadia. Terima kasih Pak. Jadi pertanyaan saya, apakah ada kelemahan pada saat mengkaji ulang hubungan kemitraan gereja dengan lembaga-lembaga ekumenis luar negeri? Oke, Ricky. Saya bertanya ini mengenai hubungan pimpinan gereja dengan lembaga-lembaga ekumenis luar negeri. Jadi saya mau bertanya, apakah hubungan kerjasama ini membuat juga hubungan gereja dengan lembaga-lembaga lokal yang menjadi tidak baik, atau bagaimana? Mungkin demikian kami kembalikan. Oke, Wantri. Saya ingin bertanya kepada penyaji hari ini. Yang pertama dari lembaga-lembaga gereja Indonesia yang sudah lama bergabung, gereja mana saja yang masih tetap aktif dalam hubungan kemitraan ini. Lalu dari gereja-gereja yang sudah bergabung itu apa saja yang diberikan kepada kemitraan luar negeri? Lalu yang terakhir, lalu apakah ada kerugian atau dampak negatif yang dialami dari lembaga-lembaga gereja Indonesia yang bergabung dengan kemitraan luar negeri ini? Oke, baik. Silakan kelompok menjawab. Ya, jadi terima kasih kepada saudara-saudara penanya. Jadi di sini saya pertama akan menanggapi pertanyaan dari saudari Limina yang menanyakan gereja apa saja yang belum bergabung dalam hubungan kemitraan dengan gereja lembaga ekumenis luar negeri. Jadi menurut buku Christian de Jong, menurut buku Jan Siara Ritonang belajar memahami sejarah berbagai aliran di dalam dan di sekitar gereja yang kemarin kami baca, di sana dikatakan ada beberapa gereja yang di daerah Nias seperti BNKP dan yang lainnya belum bergabung di dalam LWF. Jadi yang seperti yang kami katakan tadi, ada 7 atau 8 gereja yang sudah menjadi anggota tetap LWF. Kita baca di LWF yaitu HKBP, GKPS, GPKB, GKPI, HKI, GKLI, GKPA, dan GKPM. Jadi menurut buku Jansia Karentonang itu berbagai aliran di dalam dan di sekitar gereja, gereja-gereja yang di wilayah ataupun di Nias yang belum bergabung di dalam LWF atau LWF. Mungkin ada contoh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Riki yang dimana pertanyaannya apakah dengan hubungan gereja lokal dengan gereja luar negeri ini menjadi lebih baik. Nah, jelas dikatakan di sini ketika gereja-gereja Indonesia ini menjalin hubungan dan kerjasama dengan badan-badan atau dewan-dewan internasional atau luar negeri ini, mereka itu banyak mendapat penghayatan keesaan secara lebih meluas, yang dimana di sini adalah bersifat internasional. Nah, kenyataan sedemikian ini juga dapat dipahami dengan baik dalam kaitannya hal bahwa keesaan gereja ini tidak hanya di wilayah atau negara tertentu saja, tetapi juga ini sudah meluas ke dunia. Dan juga hubungan dan kerjasama ini dilakukan di beberapa gereja anggota DGI yang dimana dilaksanakannya dalam wadah ekumenis yang baik. Dan juga ketika hubungan kemitraan gereja lokal dengan lembaga luar negeri ini, mereka juga mengatakan ada tujuan utama yang persekutuan gereja-gereja, yaitu saling memanggil, mengusahakan keesaan yang kelihatan dalam satu iman dan dalam satu persekutuan perjamuan kudus. Berarti jelas bisa kita lihat ketika berlangsungnya kerjasama mereka, gereja Indonesia itu mendapat hal yang positif ataupun semakin baik. Begitu. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab
kata Johnson dan Magritte mengatakan bahwa banyak gereja dan sekolah teologi berjalan sendiri dalam memenuhi amanat agung sehingga menghancurkan hidup Kristus secara luas. Disinilah penting sekali kita perhatikan motivasi untuk membangun kerjasama dalam pelayanan agar tidak ada kelompok tertentu yang terisolasi sehingga berdampak kepada pelayanan mereka. Ada lagi yang mau menambah? Terima kasih kepada yang telah merespon dan pertanyaan dari beberapa teman tadi. Di sini saya ingin memberikan jawaban sedikit kepada saudara Maria mengenai gereja HKI di Aceh Singkil, sesuai dengan dampak yang telah kami paparkan. Apa yang menjadi alasan lembaga luar negeri belum turun tangan begitu ya maksudnya. Jadi sesuai dengan apa yang telah kami buat di dampak LWF ini, di poin terakhir itu sudah dikatakan di sana bahwasannya sesuai dengan program LWF bekerja sama dengan anggota gereja dalam menuntut pemerintah Indonesia untuk mencabut peraturan yang memberatkan masyarakat dalam mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah. Jadi programnya LWF itu sudah ada untuk mempermudah khususnya orang-orang Kristen untuk di dalam mendirikan rumah ibadah atau gereja. Tetapi mungkin kami belum mendapat alasan pasti kenapa itu belum ada campur tangan atau turun tangan langsung dari LWF mengenai hal tersebut. Jadi itu yang bisa saya tambahkan dari pertanyaan saudara Gloria. Saya akan berbagi jawaban saya kepada saudara Bettina, di mana pertanyaannya tadi, gereja-gereja apa saja yang tidak boleh bergabung dengan lembaga-lembaga luar negeri itu. Barangkali beberapa daripada gereja Pentakosta di Indonesia belum membentuk satu persekutuan walaupun sudah disahkan. Makanya karena perpecahan merupakan gejala yang lebih sering terjadi di dalam gerakan Pentakosta daripada persatuan atau hubungan kerjasama. Nah, mungkin kesulitan yang dialami oleh gerakan Pentakosta dalam hal mengusahakan satu wadah kerjasama bersumber pada kelemahan organisatoris yang menandai gereja-gereja Pentakosta pada umumnya. Kira-kira demikian. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Wantri. Yang pertanyaannya itu, gereja apa saja yang masih aktif dalam menjalin hubungan kemitraan luar negeri? Dalam sajian tadi telah dikatakan bahwasannya gereja-gereja yang masih aktif dalam kemitraan luar negeri yang pertama HKBP, GKPS, GPKB, GKPI, HKI, GKLI, GKPA, dan GKPM. Terima kasih. Jadi sedikit lagi tambahan sedikit untuk jawaban Maria persoalan yang di Aceh Singkil yang dibakar. Jadi kalau kita memang realita di Aceh Singkil itu memang mayoritas penduduknya adalah agama Islam. Jadi itu persoalan karena surat izin mendirikan bangunan. Karena kan ada peraturan yang harus meminta tanda tangan dari masyarakat sekitar ataupun masyarakat Aceh itu. Jadi banyak masyarakat Aceh itu yang tidak mau menandatangani karena alasannya berdirinya gereja. Jadi itu sebenarnya yang menjadi masalah awal ketika adanya pembakaran gereja di HKI Aceh Singkil. Jadi terutama soal perizinan atau surat izin mendirikan bangunan yang tidak tercapai tanda tangan dari peraturan yang akan dibuat, surat izin mendirikan bangunan tersebut atau syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Dan juga kita melihat bahwa ada juga kepentingan-kepentingan lain yang waktu itu mendasari adanya konflik di HKI Aceh Singkil tersebut. Jadi dari yang kita lihat tadi bahwa LWF sudah menuntut pemerintah Indonesia untuk mencabut peraturan yang memberatkan masyarakat dalam mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah. Jadi mungkin itu usaha yang dilakukan lembaga ekumeni yang ada di luar negeri untuk menangani kasus-kasus soal rumah ibadah terkhususnya gereja. Jadi sudah adanya sebenarnya campur tangan lembaga ekumeni luar negeri. Tetapi kan memang kita melihat mayoritas masyarakat di Aceh adalah mayoritas yang beragama Islam. Jadi mereka memang tidak mau ataupun tidak sependapat untuk adanya pendirian gereja di Aceh Singkil. Mungkin itu jawaban untuk saudara Maria. Terima kasih. Oke, karena waktu ya, saya ada lagi sore nanti kegiatan.
Saya minta tadi kita tanda tangan sampai tanggal pertemuan 17. Walau minggu depan kita bertemu, makanya saya tulis di sini langsung tanggal 16 kita bertemu di sini, tapi ditandatangani sekarang supaya bisa saya kirimkan langsung ini ke akademik. Kalau saya tunggu minggu depan lagi tanda tangan yang ini, saya terlambat. Saya andaikan kita sudah hadir minggu depan semua, gitu ya. Tanda tangani lah supaya bisa saya berikan nanti sore ini ke akademik ya. Iya, satu lagi. Jadi minggu depan kita hanya tanda tangan UAS. Oke, jadi saya sudah kirimkan perbaikan kelompok grup yang juga dilakukan oleh kelompok yang lain supaya semakin sempurna semua tugas-tugas kita. Dan saya senang karena paper ini telah ditulis dengan program manajemen. Jadi ini bagus sehingga saya tidak capek lagi mengoreksi kaki. Di mana di sini kaki nanti kalau perlu ada di edit ya, karena kadang dia menerjemah dalam bahasa Inggris kadang di akses ya. Jadi akses kita harus edit lagi metadata kita. Ini kan desain barokan, jadi kita harus ganti menjadi ini kita tulis di sini 1 Desember. Itu optimal. Jadi jangan harus sesuai dengan aturan kita. Ini kan last modified, itu sudah di jadi akses atau sebenarnya kita ada sesuai dengan aturan kita. Atau nanti kita edit di data kita di media kita. Ya, tapi yang jelas ini sudah menggunakan media, saya senang. Saya juga hal-hal teknis seperti kalau kalian juga melihat menulis skripsi, kalau ada seperti ini kasus, supaya kalian bisa ini dikatakan di sini sesuai dengan pendapat Lang Linton. Ini kan Lang Linton. Kalau kalian mengutip pendapat Lang Linton, maka di bawah ini harus bukunya Lang Linton yang dibuat. Karya tulisnya Lang Linton, buku, jurnal, artikel dan sebagainya. Tapi ini kan Sofiatur. Kalau buku Sofiatur yang muncul, maka itu kan sumber sekunder, bukan sumber primer. Nah, kalau dia sumber primer, maka kita akan mengatakan bahwa itu bukan sumber dari Linton. Maka katakanlah sebagaimana yang dikutip oleh Sofiatur. Ya. Jadi jika tidak membaca bukunya secara langsung, maka katakanlah di sini sesuai dengan pendapat Linton sebagaimana dikutip oleh Sofiatur. Ini ya, itu caranya. Sehingga nanti yang muncul dalam catatan kaki itu adalah Sofiatur. Tentunya Sofiatur jadi Matur Ilman dan Laylatus Sa'adah, perkembangan kemitraan pelaku usaha jomblo. Jadi ini caranya. Ya, sehingga kita membaca dari sumber sekunder, tidak membaca dari sumber primer. Itu boleh, begitu caranya. Jadi jangan nanti kalau dikatakan Lang Linton, itu bawah adalah bukunya Sofiatur, itu tidak bisa. Oke, lalu saya mulai dari sini. Ada berapa? Jadi setiap nanti saya membantu kalian menyusun proposal skripsi kalian yang berdepan. Supaya kalian semakin paham apa yang menyusun makalah sehingga menjadi sebuah proposal skripsi dan nanti menjadi skripsi. Saya bantu kalian. Karena selalu di kampus ini yang membuat tulisan selalu dimulai dari satu pendahuluan, dua pembahasan, tiga kesimpulan gitu. Siapa yang mengajarkan ini? Tidak tahu saya. Itu nah, kalau ke kelas 1 SMP itu sampai kelas SMA itu tulisan-tulisan SMA. Seperti itu tidak
karena ilmiah. Sehingga pada saat kalian menulis proposal skripsi tidak tahu cara menulisnya, jadi salah terus. Nah, seharusnya itu dengan proposal yang kalian terima sekarang, semester ini sudah kalian menulis proposal. Semoga ya. Saya sudah mengajar di PAK di proposal itu pun sudah ada. Saya pernah sudah ada. Kenapa? Saya sudah akan bagi mereka untuk menyusun sebuah proposal dari awal sampai akhir. Sudah saya buat itu latar belakang, kemudian identifikasi masalah, ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan penulisan, manfaat penulisan, metodologi penelitian, kemudian sistematika penulisan. Inilah langkah-langkah menulis proposal skripsi. Saya ajarkan satu persatu. Lalu setelah itu saya berikan mereka contoh latihan membuat proposal. Supaya nanti mereka tamat membuat proposal. Lalu saya berikan 3 judul. 1, 2, 3 contoh itu. Kemarin. Lalu setelah kelas mereka berikanlah saya ini. Inilah mereka beri. Saya sudah ajarkan ingatnya keluar ini hasil. Lalu saya maaf. Saya suruh mereka keluar dari proposal. Karena saya gagal, banyak yang saya ajarkan itu tidak masuk akal mereka. Yang masuk akal mereka ini. Karena mungkin mulai dari semester 1 ini. Sehingga yang mendarah dari ini, kalau dia jadi ini tidak mengerti mereka. Yang mengerti. Aneh, menurut saya aneh. Apa yang salah? Saya pikir mungkin bahasa aku yang terlalu cepat atau saya tidak mampu berbahasa dengan baik. Jadi saya ada berikan seperti ini. Saya mengajak orang naik sepeda. Lalu pertama saya buat teori sepeda bahwa duduk sepedanya, pegang stangnya, lalu pastikan ambil Indonesia buat kalau sama, lalu pohon belajar. Lalu sudah selesai. Selesai diuji, coba latihan. Minggu depan kita latihan sepeda dari STT yang menghafal. Oh siap Pak. Sampai kemarin. Udah siap naik sepeda sudah. Ayo silakan latihan. Mereka rupanya bawa gerobak. Bukan sepeda yang dibawa, gerobak yang dibawa. Itu yang mereka dorong ke minat. Karena gerobak ini apa yang belajar? Tidak usah belajar membawa gerobak, dorong aja. Kira-kira begitu pemahaman saya kemarin. Saya ajari satu persatu bagaimana membuat proposal skripsi. Keluar gerobak. Ini, yang keluar ini. Wah, aku nggak stres gitu. Saya stres. Tak tahu saya apa yang salah. Nah, jadi ini sekarang saya ajar kalian cara membuat proposal skripsi. Karena tanggal 10 Februari kalian harus tahu seminar proposal yang aku sini yang mau menulis seminar. Jadi di bulan Maret ini kita belum main. Cari dulu. Mencari dulu skripsi pertama kalian cari masalah. Kalau tidak ada masalah jangan nulis skripsi. Karena dalam menulis skripsi harus ada 2 hal, yaitu das solem dan das sein. Das solem itu yang seharusnya dan das sein itu fakta. Jadi kalau tidak ada ini, itu bukan latar belakang. Jadi harus ada masalah. Seharusnya begini, bla 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 bla. Tetapi ternyata begini, bla bla bla. Mengapa? Itu saja. Itu masalah akademis. Lalu kalau ada mengapa, itulah yang disebut dengan jurang penelitian. Atau sering disebut dengan rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini berasal dari sini. Mengapa? Atau disebut dengan ini pertanyaan penelitian. Biasanya 3, 1 inti dan 2 turunan. Itu. Lalu rumusan masalahmu itu harus datang dari latar belakang masalah. Sering di sini mahasiswa yang tidak tahu penelitian kalian. Judul
mengkaji ulang hubungan kemitraan. Walau dia buatlah pendahuluan. Definisi ulang mengkaji Allah. Definisi ulang dia, definisi kemitraan dia, definisi gereja dia, definisi ekumene dia. Bawa di bawah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas. Tidak tahu tak di atas. 20 halaman definisi. Adalah. Berdasarkan masalah di atas, dicari di atas masalahnya tidak ada masalah. Lalu ketika ujian proposal, saya tanya apa masalah? Ya begini Pak, begini. Ada Pak tulis. Ini Pak tulis, saya tulis ini. Jadi yang dia tulis beda yang dia katakan. Maka kalau seperti itu ujian proposal, begini sih. Ulang. Karena tadi nggak tahu dia das solen dan das say. Seharusnya bagaimana mengkaji ulang hubungan kemitraan ekumene luar negeri. Seharusnya apa? Ini kan seharusnya. Sejatinya gereja-gereja lokal dalam kurung KBP, GKP, GKPS, GKPA, AKI, apalagi GKP, tutup kurung yang telah menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga ekumene luar negeri dalam kurung LCE, LWF, SUSE, LWF atau WWJC kurung yang hampir ratusan tahun lamanya membuat gereja lokal mampu menjadi gereja yang mandiri, yakni mandiri teologi, mandiri daya, mandiri daya. Itu seharusnya pada suatu ratusan tahun mereka berteman. Masa berteman tidak bisa mandiri? Terus berteman gini di balai. Sekali dua kali sini kita praktik orang enak. Harus tembak 5 kali, 6 kali. Kawan ini. Terus balai ini. Malas orang jumpa dengan dia. Karena terus kan kita itu bertugas. Kan kita tidak bertugas. Setiap mau bayar permisi terlama dibiarkan. Lalu setelah dibilik bayar barang dulu. Kalau pertemuan seperti itu tidak langgeng. Begitu, ayo kopi dah, duluan mah, aku bebas karena malas terus memberitahu. Hubungan kemitraan harus menjadikan dia mampu mandiri. Itulah das solen. Ternyata faktanya das say. Setelah ratusan tahun bermitra dengan luar negeri, gereja-gereja lokal masih gereja yang belum mandiri. Teologianya belum mandiri, dayanya belum mandiri, dananya pun belum mandiri. Kita terus buat proposal, sehingga gereja kita adalah gereja hidup karena proposal, bukan karena usaha dari sini. Tidak ada gereja yang sudah fight dan gini. Mau ada pertemuan raya pemuda buat proposal PLW, buatlah partisipasi peserta. Sekian. Kalau 150 juta dananya, kalau dibuatlah dari gereja 50 juta, padahal tidak ada. Kalau lagi yang 110 juta, tanpa minta dari gereja yang sudah cukup. Jadi proposal itu pembohong. Ratusan tahun minta. Teologi sudah ratusan tahun, selalu kita membuat gini. Bacaan kita, epistel kita minggu ini tertulis dari kitab Keluaran 1 ayat 1 sampai 10. Padahal apa epistel? Arti epistel apa? Epistel ialah surat-surat Paulus. Itu arti epistel. Jadi kalau bilang mari kita dengarkan epistel minggu dari Keluaran 1 ayat 1 sampai 10, apa artinya? Mari kita dengar surat-surat Paulus dari Keluaran 1 sampai 10. Benar salah? Tadi sudah mengerti begitu belum? Itu. Padahal sudah 190 tahun Kristen. Tapi salah dalam begini. Itu. Makanya kita harus berbeda dan berobatnya. Kami di GKP sudah berobat, tidak mau pakai Kristen lagi. Pakai siwa salon atau baca Alkitab supaya lebih teologis.
terima. Fikar. Fikar itu apa artinya? Fikar. Kita suatu kali menggunakan fikar, kan nanti artinya. Fikar itu artinya associate pastor. Kalau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, associate pastor itu adalah pendeta di lembaga itu. Berarti dia pendeta juga, atau belum? Pendeta sudah, kalau associate pastor, pendeta di lembaga itu kan, pendeta itu sudah pendeta atau belum? Hah? Sudah pendeta. Jadi fikar itu bukan calon pendeta. Itu ya, associate pastor itu adalah pendeta diperbentukkan karena ada pastor priest, kepala pendetanya, dia tertentunya. Atau kalau di Katolik namanya ketua paroki. Kalau kita namanya pendeta resort atau prasis. Sehingga ada pendeta diperbentukkan. Di gereja-gereja tertentu ada perbentukan kan? Kalau di GBKP belum ada. Pokoknya kalau satu prasis tak boleh tambah di bawah kesalahan. Itu berkelayan. Di GBKP belum ada pendeta, dua pendeta di satu jemaat. Katanya nggak boleh dua di satu jemaat. Itu berkelayan. Nggak boleh dua harimau di satu apa di satu apa. Di GBKP sekarang baru dicoba tes namanya. Tes. Dulu itu susah. Tes di gereja yang bisa juga. Supaya apa? Supaya ada perantri yang banyak itu bisa diterima. Dan di rumah nanti kita tanya di GBKP yang diterima bukan lagi 20 tapi harus diterima 50. Betul harus diteruskan itu dari kalian dan bisa diterima. Ini fikar. Itu tidak teologis. Apalagi kalian yang simpan hari salam. Tidak teologis. Karena tidak pas penggunaannya. Misalnya itu bukan salam. Misalnya salam itu bukan toh, negatif dan jauh toh. Aku salam pagi, salam siang, salam malam. Ini ada salam misalnya. Kalau kalian salam, orang dia. Nah, sama seperti kalau datang orang Inggris atau orang Amerika ke rumahmu, damai. Kenapa ini damai Pak? Damai itu berlain. Kira-kira begitu tentang di sana. Jadi jangan ada sok-sok di sana. Setelah turun dari bus, salam. Kalau orang gila dari mana ini? Karena nggak ada itu bisa ada salam. Nggak ada. Lebih baik kau ucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan orang-orang pastinya sana sih betul assalamualaikum. Lalu mereka waalaikumsalam. Kan kalau salam. Ini. Karena di sana perang terus. Masa minta damai di sana perang Jalur Gaza, perang Palestina. Kalau minta damai itu apa? Itu tidak teologis. Padahal sudah 100 tahun. Kalian mau terbawa oleh gereja Harismatik yang memunculkan istilah itu tahun 1996 di Surabaya. Supaya ada umatnya salam Islam dengan salam Kristen. Lalu itulah kalian menggunakannya. Kalian mandiri. Jadi kalau sekarang kita salam, itulah kalian kembali ke abad 15. Luther menolak menggunakan bahasa Ibrani di dalam ibadahnya. Makanya terjemahkan Bible itu dari bahasa Ibrani ke bahasa Jerman pertama, Kitab Yohanes. Dari situlah muncul penerjemahan Alkitab ke berbagai bahasa di dunia ini. Dan Luther menolak menggunakan bahasa Ibrani di ibadah. Lalu sekarang kalian sok-sok Luther kembali ke abad 15, abad ke-8. Menggunakan bahasa abad ke-8. Padahal kalian mengaku zaman milenial tapi kembali gayanya kayak abad ke-15. Zaman ke-8. Semoga kalian bukan zaman ke-8. Ini yang harus kalian perhatikan. Lalu setelah ini, pertanyaan penelitian ini harus dijawab nanti di bab 3 dan bab 4. Secara panjang lebar jawablah di situ. Mengapa gereja-gereja hubungan kemitraan gereja-gereja belum mampu memandirikan gereja lokal? Mengapa? Jawablah di bab 3. Apa yang menyebabkan gereja ini tidak mandiri? Jawab di bab 3 bab 4. Apa solusinya? Jawab di bab 3 bab 4. Lalu jawaban singkat dari pertanyaan itu di sini itulah kesimpulan. Kesimpulan itu adalah jawaban singkat atas
pertanyaan penelitian. Singkat, tidak panjang. Kalau ditanya, mengapa, bagaimana kajianmu tentang hubungan kemitraan kepemimpinan luar negeri? Ternyata setelah kajian itu, hubungan kemitraan gereja lokal yang sudah 150 tahun itu belum mampu menjadikan gereja lokal menjadi gereja yang mandiri, teologi daya rendah. Kalau orang membaca itu, iya, apa yang menyebabkan tidak mampu? Dia baca bab 3 dan bab 4. Di situ rupanya kamu dijawab. Lalu lebih pendek dari kesimpulan ini, lebih pendek, nanti di awal itu ialah abstrak. Kalau kalian sudah menulis skripsi abstrak, abstrak itu 250 kata, spasi 1, dan terdiri dari 3 alinea. Alinea pertama alasan memilih judul, alinea kedua metodologi penelitian, dan alinea ketiga hasil penelitian. 250 kata. Kalau kalian sudah pahami frame-nya ini, kerangkanya ini, maka sebenarnya kalian sudah lolos membuat seminar proposal dan skripsi. Lalu pertanyaan berikutnya di sini, apa yang digunakan metodologi, apa yang digunakan menyelesaikan persoalan akademis ini? Ini bicara metodologi, bukan metode. Metodologi ilmu, ilmu untuk yang digunakan memecahkan persoalan akademis ini. Ada 2, 3. Kualitatif, ada kuantitatif, dan ada campuran. Campuran ini tidak digunakan oleh mahasiswa karena dia minimal 1 tahun sampai 2 tahun lamanya. Padahal menulis skripsi berapa bulan? 6 bulan. Katanya. Tapi kenyataannya 2 minggu ya, selesai. Makanya kami sudah mau merubah. Waktu penulisan bukan lagi 6 bulan, tapi sudah mau tes 3 sampai 4 bulan. Supaya jangan main-main apa mahasiswa. Tapi buat 6 bulan, selesai 2 minggu kok. Setelah 2 minggu dikirimkan ke usaha, 2 minggu empat. Paksa dosen itu membaca. Kalian pikir dosen itu robot. Tapi paksa kalau membaca, bawa kilo punya tukang bapaknya. Supaya duri nggak apa-apa. Makanya ketika rokok masih ditulis 1 bulan aja. 1 bulan cukup. Karena buktinya 2 minggu cukup. Selesai dari 2 minggu. Memang penelitian lapangan baru ini bab 3, bab 2, langsung penelitian, besoknya datang ke 4. Cepat sekali kan dia bisa lagi. Dia bisa lagi. Tahu dia dari mana datangnya? Pokoknya mungkin jauh dari apa? Dari surga. Soalnya yang lulus mungkin. Atau bimsoli. Jodoh sebelum kantor. Bimsoli. Mungkin kalian punya ilmu bimsoli. Tapi kalian tidak bisa membaca bimsoli. Seperti itu kok. Belum bisa. Orang susah dibaca. Tapi akhirnya dibaca aja. Karena sudah menulis kan. Ini ya, jadi latar belakang ini sangat penting. Ini kan sejatinya hubungan kemitraan gereja di bukan lembaga luar negeri itu harus memang hubungan gereja-gereja lokal Indonesia untuk mandiri. Baik dalam hal teologi, daya dan hubungan kemitraan itu perlu dievaluasi apa manfaatnya, bukan manfaat positif dan negatif dari kemitraan itu sendiri. Namun dalam kenyataannya itu adalah gereja-gereja lokal seperti Indonesia hingga saat ini masih memiliki ketergantungan dengan mitra teologi. Gereja-gereja lokal masih mengharapkan bantuan dana dari mitra melaksanakan program-program gereja. Hal ini perlu dikaji secara ekumenis, akademis. Itulah sebabnya kelompok membuat judul mengkaji ulang. Bahkan setelah itu baru nanti masuk ke rumusan masalah. Mengapa? Itu rumusan masalah itu. Mengapa? Baru tujuan baru dibahas dari sini. Sampai sini. Nah ini persoalan kita. Jadi memang mahasiswa tidak tahu kalian sudah diajari soal menuntut proposal ini supaya alur ceritanya jalan. Baik dari bab 1 sampai bab akhir jalan ceritanya. Ini di kampus ini bab 1 bicara cabai, bab 2 bicara kebun jeruk, bab 3 bicara kebun padi,
Mbak bicara menempatkan bab 5 dari baru. Makanya bab 5 definisi penuncar adalah baru bab 2 keutamaan adalah bab 3 bagi sawan baru menghantar Allah. Jadi kesimpulan itu adalah ringkasan definisi. Salah. Jadi mana kita bicara skripsi keluar. Tidak tahu kita. Karena tidak sistematis tulisan. Apalagi di metodologi penulisan ini langsung dibuat metodologi penulisan, field research and library research. Titik. Enak sekali. Kalau dia pakai ini kualitatif, maka alatnya ialah wawancara. Kalau pakai kuantitatif, alatnya ialah angket. Tapi di sini gabung semua. Pakai wawancara, pakai angket, pakai, tapi tidak jelas apa hubungannya dengan skripsi ini. Karena tidak tahu metodologi yang digunakan. Asal caplok sini, caplok sana. Nah, supaya kalian mengerti apa itu metodologi, misalnya ini adalah sebuah mangga. Saya semula kalian mengupas mangga ini. Kupas mangga ini ya. Oh ya siapa? Lalu saya kasih alat ini. Satu ini pisau tajam, 2 parang, 3 cangkul, 4 gergaji, 5 sensi. Lalu pilih. Oke Pak, siap. Ada orang ambilnya pisau yang tajam. Maka dia mengupas mangga itu dengan baik. Ambil besi. Ambil piring. Ambil juga bermakan dengan orang. Silakan makan begitu. Enak karena potongannya bersih bagus. Ada orang ambil barang, itu pasti terus. Itu udah serak. Ambil piring. Buatnya sendok batu. Makan Pak, ya. Ayo Pak, ya. Ya terjadi juga, tapi orang tidak tertarik makan. Jadi ini skripsi ini, kalau disajikan dengan baik sistematis dari awal, dasoren, dasein, rumusan masalah, pertanyaan sampai ke bawah, sampai kesimpulan. Dosen pun sudah seperti itu, baca minimal A+, A-, baru di dalam. Perpustakaannya pakai nilai otomatis. Apa ada istilah? Wah, set, tidak lama-lama. Tapi kalau pakai parang tadi, ada yang tidak ambil cangkulnya. Buat sendok. Ayo mana Pak? Ada orang yang cepat, yang punya sini-sini. Ayo makan Pak. Dan Pak Rizal ini sensor. Karena 2 minggu kan, dia sensor menjadi. Lalu dia apa Pak? Kalian menggunakan metodologi Simpson, metodologi skripsi 2 minggu bisa selesai. Tapi pakai metodologi Simpson, maksa lagi. Pak, tolong Pak, terima Pak kali itu. Bapak sakit sekali. Emangnya hubungannya apa? Saya sudah dikain langsung. Kasih apa? Apa namanya tisu? Ini tisu. Nggak usah Pak, pakai aja. Kalau nanti ada nangis kau, lalu lihatlah apakah skripsimu sudah beres. Kalau belum selesai, atau kalau bisa nanti kali sambung menyelesaikan skripsimu ini, silahkan aja nangis. Pakai itu kau bilang di mic supaya kau nangis. Juga begitu. Kalau sudah tidak dapat saya, ini mas, ini selesai, belum Pak. Lalu bagaimana nanti sambung? Ini harus dikatakan begitu.
semua bisa. Karena nggak ngerti ini. Ngerti. Sungguhlah saya jelaskan sekarang. Kalau kita ketemu nanti jangan nangis lagi di dalam saya. Karena tangisanmu tidak menyelesaikan masalah. Tapi cara berjam-jam menyelesaikan masalah. Pilihlah pisau yang tajam. Jadi kita berdiskusi senang. Dalam diskusi kita sambil minum kopi, makan goreng. Kalau kalian beragam sudah busuk. Berkebun berat. Kalian keluar dari rumah kita. Berat. Apalagi kita berhubungan. Kita sudah aja begini ya, ada solen, ada sen ya, ada pertanyaan untuk dia. Oh ya, ngerti. Nanti minggu depan datang lagi dia. Mana? Iya Pak. Mengapa kita kerjakan seperti itu? Sudah tanya apa tingkat Pak, sepertinya. Ini seperti ini Pak. Mulai nanya. Tapi dia, iya Pak. Berarti ini sudah saya jelaskan. Iya Pak, sudah saya kasih kunci orang tingkat ya. Begini ya Pak. Oh. Terang lagi. Ayo ini apa ini? Ini Pak, karena saya sudah bicara dengan dosen A. Begini. Nah, sini. Kenapa kau bicara dengan dosen A? Dosen pembimbingnya siapa? Bapak, kenapa kau bicara sama dia? Dia keluar kau. Wah. Itu kan. Itu namanya bubble. Kita pikir sudah seperti itu kerasnya, sudah berubah. Kita pikir, bilang minggu berikut hilang. Jauh sama. Kalau ceritanya, kembali lagi nggak seperti ini. Ini mengapa ini lagi? Itu loh, nggak tahu aku nakal. Jadi nggak tahu siapa yang salah. Mudah-mudahan kalian tidak seperti itu. Semoga karena kamu ingin panjang umur benar. Kamu harus seperti itu bertemu dengan mahasiswa bimbingan. Makanya uang makin banyak. Pertama dari sini. Pertama dari sini. Itu. Jadi ya saling memberikan lagi. Semoga ketemu nanti seperti ini. Ini sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan ini dijelaskan di bimbingan protokol supaya jangan capek dan kamu. Saya ajari ini supaya kalian bisa paham. Karena tadi saya lihat di sini membuat tugas-tugas hanya seperti itu benar. Tidak seperti yang sekarang. Oke, jadi kalau silakan baca apa yang catatan saya. Setiap ada yang catatan itu dibaca aja ini. Ditambah dari masukan dari kelompok tadi, teman-teman materi-materi bacaannya diperhatikan supaya semakin lebih baik. Oke ya, minggu depan kita membahas 2 masalah. Yaitu pertemuan kita yang terakhir yang sambari dipersiapkan UAS. Maksudnya ini pun perlu bagi sampai ke UAS. Kita sudah 3 tempat, artinya sama saya sudah 4 tahun bertemu. Jangan 3 negara format file sama. Jadi kalian diskualifikasi. Bagaimana hanya menulis format file itu bersalah. Sudah 4 tahun bertemu. Dan saya ingat kembali 2019 _UAS_nomor_absen_nama ya. Jangan salah supaya jangan kecewa kalian nanti. Oke ya? Ya silakan ditutup dengan doa. Ketua kelas, ini satu lagi belum tanda tangan ini. Oke, silakan. Baiklah, sebelum kita menutup perkuliahan kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita
kasih Tuhan untuk segala berkat yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Kami sudah selesai melakukan proses belajar mengajar kami Tuhan. Kiranya apa yang boleh kami dengarkan dan apa yang boleh kami sajikan hari ini boleh menambah wawasan kami. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa Tuhan buat Bapak dosen kami. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan dan juga kesabaran kepada beliau, agar Bapak dosen kami Tuhan semakin semangat untuk mengajari kami dan membagikan sebahagian ilmunya kepada kami. Bapa yang di surga, pada saat ini Tuhan kami akan berpisah dari tempat ini. Kiranya Tuhan segala langkah kaki kami, perjalanan kami Tuhan kami serahkan dalam pengasihan-Mu, agar Tuhan yang selalu menopang dan mengiring-iring setiap langkah kami. Banyak dosa yang kami perbuat Tuhan, kiranya Kau hapuskan agar kami layak disebut sebagai anak yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke ya, selamat sore ya.